Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesi Apriani. Saya adalah mahasiswa pendidikan geografi Universitas Halu Oleo. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai tenaga endogen dan tenaga eksogen. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk permukaan bumi tidaklah tetap, artinya dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bersifat membangun. Tenaga endogen terbentuk dari tenaga tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Pertama, tektonisme. Tektonisme merupakan peristiwa pergeseran lempeng bumi akibat arus konveksi magma di dalam perut bumi, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk muka bumi atau geomorfologi. Gerakan tektonik dibagi menjadi dua, yaitu pertama, gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerakan naik turunnya kulit bumi dengan tenaga yang lambat dan meliputi daerah yang luas. Nah, tenaga epirogenetik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif mengarah ke bawah sehingga menyebabkan dataran turun, sedangkan epirogenesa negatif membuat dataran naik karena gerakan tersebut mengarah ke atas. Gerakan lempeng juga membentuk bagian yang disebut batas lempeng. Batas lempeng dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, batas lempeng divergen, kedua, batas lempeng konvergen, ketiga, batas lempeng sesar. Kedua, gerak orogenetik. Gerak orogenetik terjadi relatif cepat dan memiliki daerah lingkup yang sempit. Bentuk gerakan orogenetik antara lain lipatan dan patahan. Lipatan merupakan hasil dari gerakan orogenesa yang dilakukan secara horizontal sehingga mengakibatkan bentuk permukaan bumi menjadi berkerut, terlipat, dan akhirnya membentuk permukaan bumi menjadi pegunungan. Macam-macam lipatan yaitu: pertama, lipatan tegak, adanya pengaruh dari tenaga horizontal atau tenaga radial sama dengan tenaga tangensial. Dua, lipatan miring, adanya tenaga horizontal yang tidak sama. 3. Lipatan rebah, adanya arah horizontal pada satu arah. 4. Lipatan penutup, terdapat tenaga tangensial. Maksudnya tangensial. Terakhir, sesar sungkup, terdapat pergerakan yang terjadi pada sepanjang kerak bumi. Patahan adalah suatu gerakan horizontal atau vertikal sehingga permukaan bumi menjadi retak atau patah. Hal ini disebabkan adanya tekanan yang cukup kuat melewati titik patah batuan dan terjadi sangat cepat. Macam-macam patahan antara lain: pertama, tanah turun, dataran yang lebih rendah daripada dataran di sekelilingnya akibat patahan, disebabkan oleh adanya tarikan dari dua arah sehingga kerak bumi menjadi turun. 2. Tanah naik, dataran yang lebih tinggi daripada dataran di sekelilingnya akibat dari patahan. Hal ini disebabkan oleh gerakan tektogenesa horizontal yang memusat atau gerakan dua arah atau lebih sehingga kerak bumi naik. 3. Sesar, patahan yang disebabkan oleh gerak horizontal yang tidak frontal dan sebagian saja yang bergeser. Sesar sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu sinistral dan dekstral. Terakhir, block mountain, kumpulan dari pegunungan yang tersusun atas beberapa patahan. Patahan ini terjadi akibat adanya tenaga endogen yang berbentuk retakan-retakan. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang bersumber dari luar, yaitu berupa tenaga air, angin, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. Faktor yang diakibatkan oleh tenaga eksogen yaitu
erosi, sedimentasi, dan pelapukan. Pada umumnya, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu atmosfer adalah perubahan suhu dan angin, air dalam bentuk aliran air, siraman hujan, gelombang laut yang menghempas, gletser, dan lain sebagainya. Makhluk hidup dalam bentuk jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat angin, air, es, karakteristik hujan, dan material lainnya. Jenis-jenis erosi antara lain: pertama, erosi air. Erosi yang disebabkan oleh tenaga air, misalnya erosi percikan, yaitu erosi yang disebabkan oleh tetesan air hujan yang memecahkan butir-butir tanah. Erosi lembar, yaitu pengikisan dan pengangkutan lapisan tanah permukaan yang disebabkan oleh aliran air di permukaan tanah. Erosi alur, yaitu pengikisan lapisan tanah yang sudah membentuk alur-alur dengan lebar 40 cm dan kedalaman 25 cm. Erosi parit, yaitu pengikisan lapisan tanah yang membentuk alur-alur yang lebih besar sehingga sering disebut parit, berukuran lebar 40 cm dan kedalaman 25 cm. Erosi tebing sungai, yaitu aliran air sungai mengikis tebing sungai. Erosi gelombang air laut atau abrasi, pantai yang curam atau pantai yang landai dapat hancur diterjang gelombang laut. 2. Erosi angin. Umumnya, erosi angin terjadi di daerah gurun pasir dan kering. Proses pengikiran batu oleh angin disebut deflasi. Apabila angin kencang di daerah gunung, dapat membuat butir pasir terbang dan menabrak kaki batuan, maka bagian bawah batu terkikis dan membentuk batu jamur. Proses erosi ini disebut korasi. 3. Erosi gletser. Tumpukan salju yang mencair dan menuruni lereng dan mengikis batuan yang dilewatinya sehingga akan terbentuk tebing yang terjal. Material hasil kikisan akan diendapkan di ujung gletser. Itulah penjelasan mengenai tenaga endogen dan tenaga eksogen.